Hai semuanya, perkenalkan nama saya Judita Ritan dengan NIM 20104172262. Saya dari kelas A1 Manajemen. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan ringkasan dari link video yang Bapak kirimkan di grup WhatsApp. Dosen pengampu Adi Mursalim SEMM, mata kuliah perilaku konsumen, di mana pembicara dalam video tersebut yaitu Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, MSc. Beliau membicarakan mengenai memahami dinamika perilaku konsumen untuk strategi pemasaran. Beliau juga memaparkan model keputusan konsumen, yaitu dibagi menjadi 3 faktor utama keputusan pembeli. Yang pertama itu marketing strategi, yang kedua perbedaan individu, dan yang ketiga itu lingkungan sosial. Dimana di sini marketing faktor yang keputusan pembeli mengenai marketing strategi yaitu perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba, partai politik. Itu yang mempengaruhi keputusan pembeli konsumen terhadap faktor marketing strategi. Sedangkan faktor yang kedua yaitu perbedaan individu. Perbedaan individu ini kebutuhan dan motivasi kepribadian, konsep diri, dan pengelolaan informasi dan persepsi, proses belajar dan pengetahuan sikap atau agama. Yaitu untuk faktor keputusan pembeli yang nomor 2 yaitu perbedaan individu ini, dia lebih ke membeli sesuatu untuk dirinya sendiri yang dia merasa cocok atau tidaknya dengan apa yang dia inginkan. Sedangkan untuk faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Faktor lingkungan ini juga berpengaruh untuk keputusan pembeli, di mana faktor lingkungan ini terdiri dari budaya, demografi, sosial dan ekonomi, keluarga dan rumah tangga, kelompok acuan situasi konsumen, teknologi. Faktor lingkungan ini sangat berpengaruh sekali bagi keputusan pembeli. Contohnya pada masa saat sekarang ini, saya mengambil contoh gadget. Saat sekarang ini kan lagi bumerangnya orang memakai handphone iPhone, dimana di sini faktor lingkungannya yaitu misalnya faktor lingkungannya dari sosial, dari teman-teman terdekatnya, misalnya teman-temannya pada menggunakan handphone merek iPhone, jadi dia tuh merasa pengen membeli handphone iPhone tersebut. Jadi faktor lingkungan ini juga berpengaruh untuk keputusan pembeli. Ada juga cara untuk memecahkan masalah atau pekerjaan. Di sini produsen memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen, yaitu misalnya membuat alat atau mesin untuk memecahkan masalah dan untuk memudahkan masalah konsumen. Contohnya membuat mesin rumput untuk mempermudahkan para konsumen melakukan pekerjaannya, dan penggiling padi juga bisa mempermudah pekerjaan konsumen. Jadi konsumen itu merasa tertarik karena dibandingkan dia mengerjakan secara manual itu lama prosesnya. Jadi dengan adanya keluaran mesin ini untuk mempermudah proses pekerjaan si petani tersebut, jadi si konsumen itu akan membeli produk dari suatu produsen tersebut. Di sini beliau juga menjelaskan kebutuhan konsumennya itu yaitu ada dibagi menjadi beberapa bagian: kebutuhan hedonis, emosional, psikologi, dan spiritual. Di mana di sini produser bisa menciptakan musik, film, game, tujuan wisata dan religius. Di mana di sini ketika kita emosi, kita bisa ada sebagian orang menyukai musik atau menyukai bermain game, menonton film atau ke tempat wisata. Tapi di sini produser bisa membuat aplikasi untuk musik atau kumpulan musik yang enak didengar agar mempermudah para konsumen untuk mencari musik apa yang ingin mereka dengarkan. Ada juga
Konsumen, konsep diri, bagaimana konsumen ingin dilihat oleh orang lain. Di sini produser bisa menciptakan pakaian dan aksesoris dan kosmetik. Dimana di sini bagi kaum perempuan dia sangat menyukai atau lebih mengutamakan penampilan dirinya, yaitu dengan pakaian, aksesoris, dan kosmetik. Di sini produsen bisa membuat atau memproduksi pakaian semenarik mungkin dan aksesoris. Di sini juga perilaku konsumen makan lebih sedikit di restoran, jumlah menurun drastis di berbagai restoran. Karena di sini dengan kemajuan teknologi, yaitu ada diciptakanlah secara kreatif strategi pemasaran kreatif, yaitu deliver order. Jadi sekarang kita untuk membeli makanan kita tidak perlu pergi jauh-jauh ke restoran tersebut. Kita bisa order secara online lewat driver. Jadi di sini pemasaran produknya harus semenarik mungkin agar konsumen tertarik dengan produk yang dipasarkan atau mempengaruhi keputusan pembeli konsumen. Perilaku konsumen. Konsumen memiliki beberapa jenis uang elektronik untuk metode pembayaran. Di era sekarang ini sangat mudah untuk melakukan transaksi-transaksi, di mana orang-orang tidak perlu membawa uang cash, karena transaksi tersebut sudah dipermudah dengan beberapa aplikasi seperti aplikasi Link Aja, OVO, Wallet, dan GoPay. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain yang dibuat sekreatif mungkin oleh para produsen. Di mana jenis uang elektronik ini bisa digunakan di minimarket, marketplace, public transportation, dan di tempat-tempat yang memang menyediakan untuk kredit card atau seperti kartu Link Aja atau OVO dan GoPay. Demikian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.